Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Gus Hafiz sebagai MC untuk kajian pada malam hari ini. Kepada sepuh bini sepuh, kepada para guru, para yai, kepada para santri, peserta kajian atau peserta kelon ya, kajian online pada malam hari ini yang sudah hadir baik jasmani maupun rohani atau salah satunya. Kami sampaikan terima kasih bahwa malam hari ini masih semangat ya semuanya untuk bersama-sama kita berdiskusi, sama-sama kita mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah yang selama ini menjadi suatu rahasia ya, yang perlu kita diskusikan agar suatu hikmah bisa kita dapatkan. Untuk itu izinkan kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Yai Abid, Yai Ibnu ya, kemudian Abah Yai Raga yang malam ini ya kebetulan lagi ada suatu perjalanan ya di mana itu Bromo ya. Luar biasa tadi yang sudah kita ikuti bareng-bareng ya, apa yang disampaikan oleh Yai Ibnu ya, tentang puasanya orang-orang yang terdahulu. Tadi sudah disinggung bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang sudah menjadi suatu catatan ya dalam sejarah, dalam kitab suci bahwa ternyata kita ini sebagai generasi yang baru ya di zaman ini itu tidak boleh ya melupakan sejarah masa lalu ya. Mau tidak mau hadirnya kita pada hari ini itu merupakan sedikit banyak copy paste ya dari para pendahulu kita. Maka untuk itu sebagai sosok generasi yang bijak, yang tahu berterima kasih, maka kita harus selalu mencoba ya untuk terkoneksi dengan para leluhur kita ya, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Nah, salah satu ungkapan terima kasih itu adalah kita masih cenderung bisa ya melanjutkan visi misi para pendahulu kita yang memang sudah terbukti ya, tentang hikmah-hikmah, tentang nilai-nilai keberkahan ya yang luar biasa, yang mana itu semua menjadi suatu warisan ya, terbaik bagi kita semuanya. Yang dalam hal ini adalah salah satunya adalah tentang masalah puasa ya. Tadi sudah disinggung juga bahwa ada banyak hikmah-hikmah, manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari adanya puasa tersebut. Kita sampai hari ini sudah masuk dalam hitungan 10 hari yang terakhir apa ya, dari rangkaian
puasa pada bulan Ramadan ini. Kalau dikatakan bahwa 10 hari yang pertama, ya, awaluhu itu sebagai rahmah, ya. Wa awsatuhu 10 hari yang kedua itu disebut sebagai maghfirah. Maka yang terakhir itu dikatakan sebagai hari-hari yang mengantarkan kita kepada itqum minan nar. Ya. Itqum minan nar ini bisa kita fahami sebagai kondisi yang mana kita itu akan menjadi sosok yang benar-benar bisa bahagia. Ini identik dengan istilah tatakun. Ya, jadi kalau puasa itu adalah endingnya la'allakum tatakun, berarti bisa diartikan bahwa siapa yang bisa lolos dalam rangkaian puasanya, maka mereka akan berhak untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, karena apa? Karena tentunya kalau kita bisa mendapatkan suatu prestasi, ya, dari apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, maka layaklah kita untuk berbahagia. Ya. Nah, berbahagia di sini tentunya akan tidak lepas dari kondisi, ya, diri kita yang bisa benar-benar memahami tentang apa yang kita lakukan itu merupakan suatu bentuk pernyataan kita, ya, syahadah kita terhadap hal-hal yang memang Allah sendiri itu sudah menyiapkan, ya, sudah menata bahwa ketika kita menjadi seorang hamba, tentunya kita akan siap menerima suatu opsi-opsi yang sudah Allah berikan, agar kita bisa mengambilnya dan akan bisa kita menikmatinya, yaitu adalah tentang masalah puasa yang akhirnya endingnya adalah tentang kebahagiaan. Orang bisa dikatakan bahagia dari adanya ritual puasa ini itu karena ada beberapa hal, ya. Kalau disinggung bahwa kebahagiaan orang puasa itu adalah dua, ya. Pada saat iftoriha, ya, pada saat berbukanya, atau pada saat dia itu masuk pada hari Idul Fitri. Nah, dikatakan kita bisa berbuka, dikatakan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita itu ketika kita sudah mencapai pada finishnya. Yaitu apa? Pada saat kita itu sudah melalui rangkaian waktu, ya, dari mulai awal puasa, imsak, sampai berbuka, ya. Yang lalu sudah kita singgung bahwa ada pemahaman tentang masalah intermittent fasting, yaitu manajemen puasa, yang menjadi salah satu bagian dari pengajaran tentang masalah bagaimana kita agar bisa mengkondisikan diri kita agar bisa sehat, ya. Yang mana adalah di sini tubuh ini harus dibawa kepada suatu kondisi agar dia bisa beristirahat dalam waktu tertentu, ya. Bisa mengalami stressing pada waktu tertentu, sehingga di situ akan menjadi suatu masa agar tubuh kita ini bisa restart, membersihkan semua hal-hal yang jelek, ya, kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, ya, sehingga nantinya tubuh kita akan dibawa dalam kondisi yang sehat dan lebih sehat lagi. Itu seperti itu. Nah,
Artinya apa? Ketika kita memang dinyatakan sehat dalam tanda kutip sudah melalui rangkaian waktu berpuasa, maka di situ adalah akan memicu kondisi dalam gelombang otak kita itu masuk pada level yang namanya level mutmainnah, atau dalam pandangan yang lain adalah masuk pada gelombang alfa ke theta. Nah, gelombang alfa theta ini itu akan mudah didapatkan pada saat kita itu berpuasa. Ya. Kenapa dalam ajaran-ajaran kita beragama, ya, itu di situ selalu akan mengarahkan kita kepada kondisi bagaimana agar otak itu bisa relaks, bisa santai, ya, bisa tenang, ya. Ibadah yang khusyuk, ya. Peramalan yang ikhlas, ya. Penyerahan diri, tawakal, ya. Itu semua adalah arahnya adalah bagaimana kita bisa rileks, ya. Bagaimana kita bisa santai, bagaimana kita bisa dalam kondisi yang tenang. Nah, itu semua artinya adalah bahwa kita diarahkan pada kondisi yang namanya kondisi bahagia. Nah, dari puasa ini akan memicu kepada kondisi tersebut, ya. Yang mana gelombang otak kita adalah akan diposisikan dalam gelombang alfa sama theta. Nah, ketika itu semakin meningkat, maka tentunya ujungnya adalah masuk pada gelombang theta. Ini bisa dipahami suatu kondisi yang mau tidak mau kita akan mengalami suatu ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang itu adalah terkait dengan tadi kebahagiaan yang akan diraih oleh siapa yang berpuasa. Baik itu pada saat berbukanya maupun pada saat lebarannya. Ya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ya. Akhirnya kita bisa kembali lagi bahwa makna dari semua ini adalah bahwa kita melalui puasa ini akan dilatih untuk bisa stay lebih lama, bisa istiqomah, ya, bisa dibiasakan dalam kondisi yang benar-benar kita pada kondisi yang rileks, yang tenang, yang bahagia, yang itu merupakan suatu kondisi yang dikatakan la'allakum tattaqun. Hanya orang-orang yang berbahagialah yang dia layak disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Kembali lagi bahwa Allah itu sendiri, ya, akan memposisikan orang-orang bertakwa dalam kondisi yang selalu dengan tenang dan bahagia. Sekali lagi, itu semua juga akan tergarisbawahi dalam kondisi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, bahwa kekasih Allah, ya, bahwa wali-wali Allah, ya, itu akan cenderung mereka itu dalam kondisi yang akan terhindar, ya, dari rasa yang takut, cemas, ya, rasa gundah gulana, ya, yang mana itu semua adalah bukan ciri dari orang yang berbahagia. Baik, mungkin itu yang bisa menjadi suatu tambahan, ya, dari yang tadi sudah diawali oleh Yai Ibnu, ya. Nanti selanjutnya akan dipertajam lagi oleh Yai Abid. Yang ini semua adalah menjadi suatu informasi yang harapannya ada nilai kemanfaatan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.